Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fatimah Tuzaro dengan NIM 232101010109 dari kelas PAI A4. Oke, video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis Kontekstual atau yang disebut dengan Contextual Teaching and Learning. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian model pembelajaran berbasis kontekstual. Apa sih kontekstual itu? Nah, kontekstual berasal dari kata konteks yang artinya hubungan kontekstual, suasana atau keadaan. Dengan itu, pendidikan dan pembelajaran kontekstual atau yang disebut dengan CTL bisa didefinisikan sebagai suatu pembelajaran yang berkaitan dengan konteks tertentu. Nah, pembelajaran kontekstual merupakan suatu jenis pembelajaran yang mengutamakan pada proses keikutsertaan seorang murid dalam mempelajari sebuah materi dan mengaitkannya dengan keadaan dunia nyata, sehingga membawa murid untuk bisa menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata. Oke, next, pengertian selanjutnya. Pembelajaran kontekstual menurut Eileen B. Jason adalah pendekatan pembelajaran yang percaya bahwa hubungan antara konteks dan isi membentuk suatu makna. Semakin luas peserta didik menemukan konteks pengetahuannya, semakin bermakna pula isi pengetahuan tersebut. Peserta didik yang mempunyai interpretasi yang mendalam tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan keterampilan akan membantu mereka mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Sistem ini terdiri dari 8 elemen untuk mencapai tujuannya, ialah menciptakan hubungan yang signifikan, melaksanakan pekerjaan yang signifikan, melaksanakan pembelajaran secara mandiri, berkolaborasi, pemikiran kritis dan kreatif, menolong seseorang untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan memakai penilaian yang akurat. Dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran contextual teaching and learning ini merupakan konsep belajar yang menolong seorang pendidik dalam menghubungkan materi yang diajarkan dengan keadaan dunia nyata dan mendorong seorang murid untuk mengaitkan pengetahuan mereka dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konsep ini diinginkan hasil pembelajaran murid akan lebih signifikan. Pembelajaran terjadi secara natural dalam bentuk kegiatannya. Peserta didik tidak hanya menerima transfer pengetahuan dari seorang pendidik saja, mereka juga harus ikut bekerja dan mengalaminya secara individu. Strategi pembelajaran lebih penting dibandingkan hasil belajar. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, karakteristik ini diperinci menjadi 11 kata kunci, diantaranya berkolaborasi, saling membantu, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dengan tekun, belajar bersama, gunakan sumber yang berbeda, murid yang aktif, berbagi dengan teman, anak didik kritis dan pendidik kreatif. Karakteristik pembelajaran kontekstual CTL di dinding dan lorong-lorong penuh dengan karya siswa seperti peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu laporan pada orang tua terdiri dari hasil kerja murid, laporan praktik, dan karyanya. Oke, lanjut. Sedangkan menurut Jason, pembelajaran kontekstual memiliki 8 ciri-ciri atau karakteristik. Di antaranya 1. Membuat hubungan yang bermakna. 2. Melaksanakan pekerjaan yang signifikan. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, memelihara individu. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu memakai sebuah penilaian yang autentik. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang pertama adalah konstruktivisme. Teori pembelajaran ini adalah dasar teori pendidikan kontemporer yang mencakup CTL. Metode ini menekankan betapa pentingnya bagi murid untuk ikut aktif dalam proses belajar mengajar
dan membentuk pengetahuan mereka sendiri. Konstruktivisme adalah landasan filosofis dari pendekatan kontekstual yang berpendapat bahwa pengetahuan diciptakan secara bertahap oleh manusia dan bahwa hasilnya dapat diperluas dalam kondisi yang eksklusif. Konsep konstruktivisme lebih menekankan strategi memperoleh daripada jumlah pengetahuan yang diterima siswa. Metode konstruktivisme mengatakan bahwa orang dapat memperoleh suatu ilmu mereka sendiri dari pengalaman baru yang didasarkan pada pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran harus disiapkan menjadi proses mengkonstruksi daripada hanya menerima atau suatu pengetahuan. Oke, lanjut yang kedua yaitu inquiry. Inquiry adalah salah satu segmen dari aktivitas pembelajaran berbasis kontekstual. Perkiraan pengetahuan dan keterampilan seorang murid berasal dari proses menemukan dirinya sendiri, bukan dari mengingat banyak fakta. Selalu ada kegiatan eksplorasi yang dirancang untuk materi apapun yang diajarkan guru. Siklus inquiry terdiri dari pengamatan, pengajuan pertanyaan, mengajukan suatu perkiraan, pengumpulan informasi, serta menarik kesimpulan. Siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis mereka dalam penyelidikan ini, yang merupakan proses peralihan dari pengamatan ke pemahaman. Oke, selanjutnya yaitu bertanya atau questioning. Seseorang harus selalu bertanya untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Dalam pembelajaran, pertanyaan dianggap sebagai kegiatan guru untuk memotivasi, mengajar, dan mengevaluasi kemampuannya. Umpan balik dan tanggapan harus dijalankan oleh kedua pihak, pengajar dan pelajar. Pertanyaan yang diajukan oleh pendidik memberi peluang kepada anak didiknya untuk berpikir kritis dan penilaian hasil dari pemikirannya. Pertanyaan yang diajukan oleh anak didik adalah bentuk rasa kepenasarannya. Tanya jawab dapat terjadi antara pengajar dan pelajar, pelajar dan instruktur, atau pelajar dengan orang lain yang dibawa ke sekolah. Dengan suatu pendekatan komponen ini, tindakan pengajar untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengevaluasi kemampuan berpikir seorang pelajar, dan untuk para pelajar yang merupakan komponen fundamental dari pembelajaran mendasar pertanyaan ini. Lanjut yang keempat yaitu masyarakat belajar. Adalah kumpulan para pelajar atau komunitas yang berkumpul untuk berkomunikasi dan berbagi gagasan. Dalam kontekstual teaching and learning, persepsi masyarakat belajar mengatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi bersama orang lain, baik dalam kumpulan belajar formal maupun di lingkungan alami. Kolaborasi ini dapat dikerjakan dalam beragam cara, dalam situasi di mana tahap percakapan dua arah terjadi. Dalam komunitas belajar ini, terdapat dua kelompok yang terlibat dalam proses belajar berkomunikasi satu sama lain, di mana aksi saling belajar ini umum karena tidak ada pihak yang lebih kuasa atau unggul dalam komunikasi. Tiap orang wajib percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang harus dikaji bersama satu sama lain. Komunitas belajar ini terdiri dari serangkai orang yang terlibat dalam aktivitas belajar. Belajar berkolaborasi lebih baik dari belajar sendiri, berbagi ide, dan berbagi pengalaman. Next, berikutnya yaitu pemodelan. Menurut pendapat Senjaya, pemodelan adalah sesuatu yang siswa bisa meniru dalam membuat pembelajaran lebih mudah, memperlancar, dan lebih menarik lagi. Model bisa didapatkan dari seorang pengajar, pelajar, atau dari luar sekolah yang relevan atas pembahasan diskusi yang akan dibahas. Menurut gagasan ini, pemodelan adalah kegiatan yang menunjukkan kinerja seseorang sehingga siswa dapat mencontohnya, berlatih, atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan metode yang dibagikan. Pendidik memberikan contoh bagaimana cara belajar, namun pendidik bukanlah satu-satunya model. Dalam modeling atau permodelan menjadi salah satu contoh bagi orang lain untuk berpikir, bekerja, dan belajar, melakukan apa yang pengajar harapkan supaya siswa melakukan agar mereka belajar.
Next, selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi adalah suatu proses memikirkan tentang apa yang sudah dipelajari atau mempertimbangkan kembali tentang apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini adalah bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa dan aktivitas atau informasi baru yang kita terima atau lakukan. Selama proses refleksi mengintegrasikan pengalaman belajar ke dalam proses kognitif murid. Dan akhirnya mereka akan membentuk sebagian dari pengetahuan mereka. Dan diperlukan penyempurnaan refleksi untuk menandai apa yang sudah dimengerti dan apa yang masih tidak dimengerti. Next, selanjutnya yaitu yang terakhir dalam pendekatan kontekstual, yaitu penilaian autentik. Penilaian merupakan suatu metode mengumpulkan data-data yang beragam, di mana dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan belajar seorang anak didik. Guru harus memiliki gambar perkembangan belajar anak didik untuk menjamin bahwa anak didiknya menerima pembelajaran dengan benar. Akumulasi data dari kegiatan penilaian tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan mengenai pembelajaran anak didiknya. Dalam penilaian autentik ini dapat mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan muridnya, mengevaluasi kinerja dan tugas yang bersangkut paut dalam kontekstual. Next, selanjutnya yaitu pembahasan tentang konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan metode pembelajaran yang mengharuskan murid untuk terlibat dalam kegiatan belajar yang membantu mereka menemukan, mengatur, dan menemukan pengalaman belajar efektif yang melibatkan mencoba, melakukan, dan mengalami apa yang mereka lakukan. Jadi, pembelajaran bukan hanya terjadi pada sisi produk saja. Yang paling penting ialah prosesnya. Dengan mempertimbangkan ide-ide dasar pembelajaran yang telah disebutkan, ada 3 hal yang perlu dipahami saat berbicara tentang pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual mengacu pada cara keikutsertaan murid dalam mengeksplorasi materi. Yang kedua, pembelajaran kontekstual membantu murid untuk menciptakan hubungan antara apa yang mereka pelajari di kelas dan situasi dunia nyata. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual memungkinkan murid mengimplementasikan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu relevansi. Pengetahuan yang diperlukan siswa harus terkait dengan proses belajar yang mana sudah tertanam pada diri murid. Yang kedua yaitu pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini adalah penelitian, penemuan, perhitungan, penyelidikan, dan pemeriksaan dan sebagainya. Dapat diperoleh dengan cara lain. Pengalaman dianggap penting untuk pembelajaran yang relevan. Jika murid diberi peluang untuk ikut serta secara aktif dalam aktivitas penelitian, memanipulasi pelaratan, dan menggunakan sumber belajar, pembelajaran akan berjalan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu aplikasi. Salah satu strategi pembelajaran utama dalam pembelajaran kontekstual ini ialah mengimplementasikan sebuah fakta, ide, prinsip, dan metode yang dipelajari di kelas bersama pengajar dan mengerjakan tugas bersama. Yang selanjutnya yaitu perpindahan informasi. Belajar berarti memperkuat kemampuan murid untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Ini tidak hanya baik untuk dihafal, tetapi juga untuk sebuah pembelajaran. Selanjutnya yaitu kerjasama, komunikasi interaktif antara siswa dan sesama siswa, mengajukan dan menjawab pertanyaan, dan berkolaborasi dalam konteks saling tukar pikiran. Yang terakhir yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perilaku yang sudah dipelajari dalam konteks lain. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang tujuan pembelajaran kontekstual. Salah satu tujuan utama pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah membantu murid mengaitkan pembelajaran akademik dengan suatu makna. Ketika siswa menemukan makna pelajarannya, mereka akan memperoleh pengetahuan dan memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Kontekstual teaching and learning ini memperluas konteks pribadi murid dengan memberi mereka kemampuan untuk menghubungkan materi akademik dengan konteks kehidupan seharian mereka
mereka, kemudian membantu mereka mendapatkan arti baru dengan memberi mereka pengalaman baru yang mendorong otak mereka untuk melakukan hal-hal baru. Next, selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu memberi murid kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, murid diajak untuk berpartisipasi aktif dalam PBM. Yang kedua, memberi murid kesempatan untuk berpikir kritis dan kreatif saat mengakumulasi informasi, mengetahui serta menyelesaikan masalah sehingga pendidik bisa menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, model pembelajaran CTL memungkinkan guru untuk dapat memberitahu murid tentang apa yang dipelajari. Yang keempat, pendidik tidak wajib untuk menentukan informasi berdasarkan kebutuhan seorang murid. Yang kelima, belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, menolong murid bekerja secara efektif dalam berkolaborasi. Yang terakhir, terjalinnya hubungan berkolaborasi yang baik antara individu dan kelompok. Jikalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Begitupun pula dengan pembelajaran kontekstual. Kekurangannya yaitu pertama, ketentuan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan murid, sebab setiap murid memiliki keterampilan berbeda-beda di dalam kelas. Yang kedua, tidak efektif sebab PBM memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, pada proses pembelajaran dengan menggunakan metode CTL ini akan terlibat perbedaan yang jelas antara murid yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan murid yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Yang keempat, karena metode pembelajaran CTL berdasar pada keaktifan dan upaya sendiri, murid yang ketinggalan akan terus ketinggalan dan kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Yang kelima, tidak semua murid mampu mengembangkan dan menyesuaikan dirinya dengan kemampuan model belajar mengajar berbasis kontekstual ini. Yang keenam, semua murid mempunyai kemampuan yang unik dan berbeda-beda, dan siswa yang mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa tetapi sulit untuk mengapresiasinya selama bentuk lesan akan menghadapi kesulitan karena STL meniatkan keterampilan soft skill lebih dari kemampuan intelektual. Yang terakhir, pengetahuan yang dipelajari oleh masing-masing murid akan berbeda dan tidak merata. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, menumbuhkan gagasan bahwasanya murid akan belajar lebih bermanfaat jika mereka bekerja secara mandiri serta mengembangkan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melakukan kegiatan inquiry sejauh mungkin untuk setiap pembahasan. Yang ketiga, menumbuhkan sifat keingintahuan murid melalui pertanyaan. Yang keempat, menciptakan komunitas belajar. Yang kelima, menawarkan suatu metode sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, mengadakan evaluasi di akhir pertemuan. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment daripada hanya memberikan nilai. Pembahasan selanjutnya yaitu pola tahapan pembelajaran kontekstual. Pola pembelajaran kontekstual, cara terbaiknya untuk memperoleh kebiasaan yang sama dengan memanfaatkan pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidik memberikan penjelasan tentang kompetensi yang perlu dicapai, keuntungan dan sistemnya pembelajaran dan pentingnya topik pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, pendidik menjabarkan bagaimana pembelajaran kontekstual dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pendidik mengadakan tanya jawab tentang tugas yang diberikan kepada setiap siswa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu penilaian dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, asesmen kinerja. Asesmen ini diaplikasikan untuk mengevaluasi seberapa mampu siswa dapat menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya mereka dalam keadaan nyata dalam konteks tertentu. Yang kedua yaitu portofolio, di mana jenis penilaian asli yang paling umum. Portofolio adalah mengkoleksi perkembangan siswa seperti buku prestasi, keterampilan, dan sikap mereka. Portofolio dapat berupa catatan atau tulisan, tapi juga bisa berupa gambar, model, atau bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu proyek, di mana membantu siswa untuk menjangkau tujuan pembelajaran yang mungkin sulit dicapai melalui metode lain. Proyek adalah tugas yang meminta siswa untuk membuat sesuatu yang relevan dengan kurikulum dan bukan sekedar mereplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam ujian. Yang terakhir yaitu buku harian dan jurnal, di mana media penting untuk mencatat, mendokumentasikan, dan merefleksikan pengalaman belajar siswa. Ini adalah salah satu bentuk self-reporting di mana siswa merangkum dan singkat satu topik yang telah dipelajarinya.
Baiklah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.